Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferinal, kelas 2, peserta PKP tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa review dari pengamatan saya setelah membaca modul-modul pada agenda 3. Pada agenda 3 terdapat 7 modul, yaitu pertama, komunikasi dalam pelayanan publik, kedua, perencanaan kegiatan pelayanan publik, ketiga, penyusunan RKA pelayanan publik, keempat, pelayanan publik digital, kelima, manajemen mutu, keenam, manajemen pengawasan, ketujuh, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu modul pertama, komunikasi dalam pelayanan publik. Di dalam komunikasi pelayanan publik, terdapat penyampaian komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang secara langsung seperti presentasi, kemudian berbicara langsung di depan audiens, dan seperti pada rapat umumnya. Yang tidak langsung, kita biasanya menggunakan media massa, blog, website, media sosial, email, dan media lain untuk menjangkau banyak orang. Setelah itu, di dalam penyampaian pelayanan komunikasi dalam pelayanan publik, kita juga harus melakukan tahap evaluasi. Tahap evaluasi bisa secara model tanya jawab. Setelah komunikasi dilakukan, maka diakhiri dengan tanya jawab dengan mempersilahkan audiens untuk bertanya, dan kemudian bisa juga dilakukan beberapa waktu setelah komunikasi selesai. Terdapat 4 hambatan komunikasi secara umum. Yang pertama, hambatan fisik, belum tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi, misal komputer, HP, dan sebagainya. Yang kedua, hambatan psikologis, fisiologis, hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan sedang dalam kondisi sakit atau tidak dapat mendengar, ataupun karena pandangan yang sempit. Kemudian yang ketiga, hambatan psikologis, yaitu terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan memiliki kepribadian yang emosional atau belum dapat mengendalikan diri, mudah gugup, mudah khawatir, sehingga tidak dapat menyampaikan maupun menerima pesan dengan objektif. Dan yang terakhir adalah hambatan semantik, terjadinya hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa antar generasi, antar negara atau wilayah. Selanjutnya masuk di modul kedua, yaitu perencanaan kegiatan pelayanan publik. Adapun jenis dan kriteria kegiatan, yaitu kegiatan teknis, dan kedua adalah kegiatan generik. Pada kegiatan teknis inilah biasanya kita melakukan kegiatan yang prioritas dibanding dengan kegiatan generik. Di unit kerja saya, tentunya kegiatan teknis yang berdampak lebih langsung kepada pimpinan yang selalu menjadi prioritas utama dalam pengerjaan dalam pelayanan publik ini. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan publik, kita membutuhkan harus mengetahui siapa user dan stakeholder yang harus kita berikan pelayanannya. Kemudian ada standar
seperti apa kegiatan pelayanan publik. Kemudian ada ukuran keberhasilan. Setelah itu ada sumber daya resource yang kita miliki. Dan terakhir adalah tentunya adanya pengendalian. Masuk ke bab 3, maksud saya modul ketiga, penyusunan RKA pelayanan publik, yaitu dokumen rencana keuangan tahunan kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang disusun menurut bagian anggaran kementerian lembaga yang pelaksanaan setiap setahun sekali, baik itu APBN ataupun APBD. Biasanya pengesahannya anggaran APBN dengan APBD ini dilakukan oleh DPR untuk APBN dan DPRD untuk APBD. Mekanismenya itu tentang perencanaan, pembangunan, proses identifikasi kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dan pada modul ketiga ini peserta diharapkan mampu menyusun rencana kerja anggaran atau membuat rencana kerja anggaran, mulai merencanakan satu kegiatan hingga bagaimana pelaksanaannya berjalan. Pada modul keempat, yaitu pelayanan publik digital, di mana pada modul keempat ini saya harus memahami konsep dan tren pelayanan publik pada era digital serta tantangan dalam implementasinya. Karena kita tahu pada era sekarang teknologi-teknologi yang sudah kita gunakan itu semuanya bersifat digital. Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan intelijensia artifisial. Dan tentunya teknologi-teknologi ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai paradigma New Public Service. Pelayanan publik digital ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini sejalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi, pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkinerja tinggi atau dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Contohnya pada unit kerja kami akan membuat agenda jadwal pimpinan yang sudah berbasis elektronik, tidak lagi manual menggunakan program Excel. Pada modul kelima, manajemen mutu. Arti dari mutu ini tentunya suatu kualitas produk yang diberikan oleh seseorang atau organisasi dalam bentuk jasa maupun barang. Nah, jadi manajemen mutu ini bagaimana suatu produk yang diberikan oleh seseorang atau organisasi ini harus hasilnya itu baik, bagus, dan dapat diterima oleh pelanggan. Jadi pelanggan juga terpuaskan dengan adanya manajemen mutu. Manajemen mutu terstruktur yaitu terdiri dari ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan manajemen mutu tidak terstruktur terdiri dari pengkajian dan pendalaman materi secara mandiri. Manajemen mutu relevan dan sesuai tugas dan tanggung jawab pejabat pengawas dalam mengendalikan mutu pelaksanaan tugas tugas pelaksana atau di bawahnya di bidang pelayanan publik
ya, administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Artinya saya sebagai pejabat pengawas harus mengendalikan mutu kualitas hasil kerja itu pimpinan merasakan kepuasan, tidak ada yang terkurang sama sekali. Di sini terdapat 7 prinsip manajemen mutu berdasarkan ISO 9001/2015. Ada 7: customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, relationship management, dan semua 7 komponen organisasi ini harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pada manajemen pengawasan di modul ke-6, saya mempelajari manajemen pengawasan dan implementasi kebijakan dalam sistem pemerintah sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administratif dan kesalahan kewenangan untuk mewujudkan good governance. Unsur manajemennya terdiri dari manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Sedangkan fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Pengawasan sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan terdiri dari sifat pengawasan, cakupan pengawasan, dan metode yang digunakan. Sifat pengawasan itu terdiri dari preventif, represif, dan detektif. Sedangkan cakupan pengawasan internal menurut PP nomor 60 tahun 2008 dan sekarang bernama APIP, pengawasan intern, dan eksternalnya adalah BPKP dan lembaga legislatif. Berdasarkan metode pengawasan melekat dan fungsional. Adapun cakupan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan PP Nomor 60 Tahun 2028, aspek pengelolaan keuangan atau anggaran negara, aspek BMN, aspek efektivitas dan efisien penggunaan keuangan, aspek ketaatan pada peraturan, aspek pelaksanaan tugas dan fungsi, dan aspek SDM. Jadi terdapat 7 aspek cakupan dari pengawasan yang dilakukan. Dan tahapan manajemen pengawasan menurut Samsudin yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengawasan di lembaga pemerintah yaitu biasa yang kita kenal sebagai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) itu menjadi bagian integral menyatu dengan instansi dan kegiatan secara terus-menerus dalam semua tahapan manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, di mana penerapan SPIP ini dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai semua tingkatan unit kerja itu bersifat pengendalian dan pengawasan atau pengawasan melekat yang inheren dilakukan oleh pimpinan dan staf di unit kerja itu sendiri. Sedangkan pengawasan intern yang dilakukan APIP adalah pengawasan yang lebih bersifat berkala terhadap instansi atau unit-unit kerja dan lebih bersifat auditif. Di dalam PP 60 tahun 2008, unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Fokus utama pengawasan oleh SPIP adalah memenuhi prinsip yang berkaitan langsung dengan tujuan pengawasan, antara lain keterbukaan, tanggung gugat, efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dan kompetensi. Adapun cakupan dari pemeriksaan atau audit tersebut meliputi ada audit laporan keuangan, audit kinerja, atau audit pemeriksaan dengan alasan tertentu. Biasanya ini by request. Lalu kemudian ada aparat pengawas intern pemerintah APIP yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern terdiri dari BPKP, Irjen, atau Itama.
Sesuai perkembangan dan perubahan tugas pemerintah, terjadi perubahan paradigma auditor dari peran dan tugas auditor sebagai penjaga watchdog, konsultan menjadi katalis. Katalis adalah orang atau pihak yang dapat mempercepat proses perbaikan dan perubahan. Jadi APIP ini dia bukan hanya tidak lagi dia momok bagi suatu lembaga, tapi APIP ini akan berfungsi untuk memperbaiki atau melakukan perubahan di lembaga kita. Modul terakhir yaitu yang ketujuh, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian pekerjaan fokus pada check and act sebagai tindak lanjut pengendalian dengan memastikan kerja proses dan kinerja hasil itu sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan, baik kuantitas, kualitas, dan waktu. Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak atau perjanjian disebabkan oleh berbagai situasi dan perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada punishment-nya. Pengendalian kerja atau kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan membuat, melaksanakan, dan monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur. Pencapaian kinerja pelayanan publik dapat dimonitor dan dikendalikan melalui capaian indikator kinerja pelayanan, baik berupa akuntabilitas, kinerja, biaya, maupun produk jasa layanan publik. Pelaksanaan pengendalian baik operasional kerja maupun kinerja pelayanan pada publik pada prinsipnya dilakukan oleh atasan langsung. Demikian hasil review saya setelah membaca dari 7 modul pada agenda 3. Demikian, terima kasih.